Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan Maulana dengan NPM 2007051038. Kelas A D3 Manajemen Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Komputer. Prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Langsung saja kita ke materi. Materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apa sih filsafat itu? Kita harus tahu dulu filsafat itu apa. Filosofinya apa? Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia itu sendiri merupakan kata majemuk atau gabungan dua kata yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Jadi filosofia itu sendiri artinya secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Istilah itu pertama kali digunakan oleh Pythagoras ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan." Dari situlah filosofi, filosofos atau filsafat. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Jadi Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Jadi Pancasila digolongkan sebagai filsafat tersebut, arti produk, pandangan hidup, dan arti praktis. Yang berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berorganisasi, dan lain-lainnya, atau bergaul, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia itu sendiri, buat dirinya. Apa sih filsafat Pancasila itu? Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran. Jadi pandangan, nilai, dan pemikiran harus sinkron jadi satu, yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas, secara singkat lah, sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar-dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Jadi filsafat Pancasila ini sebagai dasar negara atau kenyataan atau buktinya, bukti budaya bangsa. Ini loh filsafat Pancasila, bangsa, budaya bangsa, dengan tujuan yang
mendapatkan pokok-pokok pengertiannya, intinya yang tapi mendasar dan mencakup keseluruhan dari inti tersebut dan pengertiannya. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, dengan terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Jadi dianalisis dulu, disurvei, data dan dihasilkan data, lalu disusun secara sistematis, secara rapi agar menjadi keutuhan atau satu pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, gejala-gejala sekitar, merefleksikannya dan menarik arti, maknanya dan makna. Jadi apa yang didapat dari gejala-gejala tersebut, yang hakiki dari gejala itu dan dipelajari. Jadi diamati sekitar, lalu direfleksikan dan diambil kesimpulannya, artinya dan maknanya. Apa sih maknanya gitu dari gejala-gejala tersebut. Filsafat Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem itu adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan. Saling berhubungan ini maksudnya saling terhubung gitu, saling terkonek, konektivitas lah istilahnya dalam bahasa sekarang. Chemistry-nya dapat chemistry-nya gitu. Jadi saling konektivitas, saling terhubung satu dengan yang lainnya, itu paham, ngerti gitu satu sama lain. Untuk saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi bagian-bagian itu menjadi satu bagian yang utuh, bekerja sama untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat yang lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, berarti bukan Pancasila, atau satu tidak utuh dengan yang lainnya, tidak yang masuk lainnya tidak terhubung dengan yang lain. Misalnya sila 1 tidak terhubung dengan 2, 3, 4, berarti itu tidak utuh atau tidak bulat. Jadi itu bukan Pancasila. Maka karena terpisah-pisah. Contohnya susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh digambarkan sebagai berikut. Contohnya nih, gambarannya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dia meliputi dan mendasari dan menjiwai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila pertama itu harus meliputi, mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diliputi dan didasari juga, dijiwai oleh sila pertama dan mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima setelahnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama dan kedua sebelumnya. Jadi diliputi dan didasari oleh sila sebelumnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia ini. Dan mendasari, berarti mendasari yang setelahnya, dan menjiwai sila yang keempat dan kelima, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saling terhubung. Sila ketiga didasari dari sila sebelumnya dan mendasari Pancasila yang setelahnya. Sila keempat diliputi dan didasari, dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, dan mendasari sila setelahnya, yaitu sila kelima. Jadi mereka saling terhubung. Begitupun sila kelima
Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diliputi dan dasari dijiwai sila 1, 2, ketiga, dan keempat. Gitulah. Antara sila 1 sampai sila kelima, sistemnya saling terhubung dan saling mengisi satu sama lain, mendasari inti dari semuanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Afan Maulana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.